Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, saya yang bernama Arfan Aziz, NIM 2017-311. Dan saya Elegansa, NIM 2017-307. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas 4, desain perangkat lunak. Oke. Di sini saya akan menjelaskan untuk whitebox sendiri. Whitebox adalah sebuah metode pengujian perangkat lunak yang dilakukan dengan mengakses struktur desain dengan kode sumber aplikasi secara langsung. Dalam pengujian whitebox, tester atau pengujian memeriksa internal aplikasi untuk memastikan bahwa setiap bagian dari kode bekerja dengan benar dan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Metode pengujian whitebox sendiri sering juga disebut sebagai pengujian struktural karena fokusnya pada pengujian internal perangkat lunak. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua jalur kode telah diuji dan dan semua kemungkinan situasi telah diambil kita. Dalam pengujian whitebox, pengujian dilakukan dengan mengakses kode sumber dan mencoba berbagai input dan kondisi untuk melihat bagaimana aplikasi ini sudah layak untuk digunakan. Kategori kali ini kita tentang kesehatan. Oke, pada bab pertama saya akan menerangkan tentang kelas diagram. Oke, kelas diagram adalah jenis diagram yang digunakan dalam UML, Unified Modeling Language, untuk menggambarkan struktur statis dari suatu sistem perangkat lunak. Diagram ini digunakan mempresentasikan kelas-kelas dalam sistem dan hubungan antara kelas-kelas tersebut. Kelas diagram berguna untuk memvisualisasikan desain suatu sistem perangkat lunak dan membantu dalam memahami struktur yang kompleks. Diagram ini juga digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara tim pengembang perangkat lunak dan klien atau pengguna terakhir, sehingga dapat memperbaiki kesalahpahaman dan meningkatkan kualitas produk perangkat lunak yang akan dihasilkan. Oke, bisa dilanjut, Kak? Oke, di sini adalah alurnya. Pertama, kelas pasien memiliki keterhubungan langsung dengan kelas registrasi. Karena di registrasi, pasien wajib memasukkan identitas pasien dan petugas rumah sakit mengelola kembali hasil registrasi pasien. Kedua, petugas rumah sakit memiliki keterkaitan dengan mengelola data dokter. Karena data dokter akan dikelola oleh petugas rumah sakit. Ketiga, begitu juga petugas rumah sakit memiliki keterkaitan dengan mengelola data jadwal dokter, karena data jadwal dokter akan dikelola oleh petugas rumah sakit. Keempat, pasien melakukan pendaftaran berobat, di mana dalam kelas pendaftaran berobat terdapat atribut yang berada di kelas mengelola data dokter, yaitu ID dokter dan poliklinik. Kelima, petugas rumah sakit akan menerima hasil pendaftaran berobat pasien, sehingga petugas rumah sakit memiliki keterkaitan langsung dengan kelas menyetujui untuk memberikan persetujuan pendaftaran berobat terhadap pasien. Untuk lebih lanjutnya kita bisa lihat di gambar. Selanjutnya yang B, sequence diagram. Sequence diagram adalah jenis diagram yang digunakan dalam UML untuk mempresentasikan interaksi antara objek-objek dan suatu sistem perangkat lunak. Diagram ini juga menunjukkan urutan pesan atau panggilan yang terjadi antara objek-objek serta waktu dan urutan pemrosesan yang terjadi. Selanjutnya. Nah, ini untuk alurnya. Pasien buka aplikasi pendaftaran rawat jalan online. Kedua, registrasi pasien dapat memasukkan identitas pasien dan akan mendapatkan buku registrasi. Selanjutnya, ketiga, pasien melakukan login dengan memasukkan KIB dan passwordnya. Keempat, masuk ke form menu utama, lalu pasien dapat melihat jadwal dokter dan data dokter. Kelima, pasien melakukan pendaftaran berobat. Setelah itu, pasien akan mendapatkan persetujuan pendaftaran berobat dari rumah sakit. Kita lihat dari gambarnya. Di sini user atau pasien akan registrasi, di mana identitas pasien itu akan terjadi bukti registrasi. Selanjutnya, ketiga ada tampilan registrasi yang di mana di situ
memasukkan user atau KIB dan passwordnya, lalu menuju ke form utama. Di form utama, setelah itu kita dapat melihat jadwal dokter dan data-data dokter. Lalu kita melakukan pendaftaran berobat, yang mana pendaftaran berobat itu akan kembali ke user, mendapatkan akses persetujuan pendaftaran berobat, lalu akan tampil hasil pendaftaran berobat. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu. Bisa dilanjut. Ya, untuk yang C, sequence diagram petugas rumah sakit. Sequence diagram sangat berguna untuk memvisualisasikan perilaku sistem pada level tinggi, terutama pada sistem yang kompleks. Diagram ini dapat membantu pengembang perangkat lunak dalam memahami interaksi antara objek-objek dalam sistem dan menemukan kesalahan atau kelemahan dalam desain sistem. Diagram ini juga dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara tim pengembang perangkat lunak dan klien atau pengguna akhir, sehingga dapat memperbaiki kesalahpahaman dan meningkatkan kualitas produk perangkat lunak yang dihasilkan. Untuk alurnya, yang pertama, petugas rumah sakit membuka aplikasi pendaftaran pasien rawat jalan online. Yang kedua, pada tampilan registrasi, petugas rumah sakit mengelola kembali hasil registrasi pasien dan menyimpan ke database pasien. Yang ketiga, kemudian petugas rumah sakit menginputkan data dokter dan data jadwal dokter agar disimpan di database dokter dan jadwal dokter. Keempat, petugas rumah sakit menyetujui hasil pendaftaran berobat pasien. Ya, ini di gambarnya petugas rumah sakit. Yang pertama, kelola data pasien. Kedua, disimpan. Kemudian, petugas rumah sakit. Ketiga, input data dokter. Kemudian nomor 4, disimpan. Kemudian nomor 5, petugas rumah sakit, input data jadwal dokter. Keenam, disimpan. Kemudian nomor 7, menyetujui pendaftaran berobat pasien. Petugas rumah sakit masuk ke menu menyetujui pendaftaran berobat pasien. Untuk yang D, pseudocode. Pseudocode berfungsi sebagai alat bantu dalam merencanakan algoritma sebelum mengimplementasikannya dalam bahasa pemrograman yang spesifik. Pseudocode lebih mudah dipahami daripada kode pemrograman karena digunakan bahasa manusia yang lebih umum dipahami. Untuk alurnya, yang pertama, pasien datang ke puskesmas. Yang kedua, pasien darurat atau akan melahirkan langsung masuk ke unit gawat darurat atau ruang bersalin. Kerabat pasien dapat mendaftarkan ke loket pendaftaran setelah pasien dilayani. Setelah pasien mendapat tindakan pasien, akan dilihat kondisinya. Apakah dapat pulang atau harus dirawat terlebih dahulu di puskesmas. Yang ketiga, pasien yang tidak darurat akan mengambil antrian dan menunggu hingga dipanggil oleh petugas pendaftaran. Yang keempat, pasien dipanggil petugas sesuai nomor urut untuk pada loket pendaftaran. Pasien lansia akan mendapatkan pelayanan khusus. Pasien akan ditanya apakah sudah terdaftar sebagai pasien atau belum. Jika belum, akan dibuatkan terlebih dahulu nomor rekam medisnya. Sedangkan pasien lama atau pasien asuransi dapat menyerahkan kartu pasien yang dimilikinya. Yang kelima, pasien diminta menuju ke poliklinik tujuan. Petugas akan mencari rekam medis pasien untuk diberikan kepada poliklinik rawat jalan tempat pasien ingin berobat. Yang keenam, pasien akan dipanggil oleh petugas atau perawat. Yang ketujuh, pasien diperiksa, dicatat anamnesis, diberikan tindakan medis jika diperlukan, dan diberikan resep obat. Jika pasien membutuhkan tindakan medis yang tidak tersedia di puskesmas, pasien akan dirujuk ke rumah sakit. Yang kedelapan, pasien keluar dari ruang pemeriksaan dan menuju ke kasir pembayaran jika pasien diberikan tindakan medis. Kemudian pasien menuju apotik. Yang ke-9, pasien dipanggil lagi untuk menerima obat. Yang ke-10, pasien dapat pulang. Ya, untuk di gambar ini, pertama pasien datang ke puskesmas. Jika pasien darurat, alurnya akan ke atas. Jika pasien tidak darurat, akan ke bawah. Jika darurat, pasien akan masuk unit gawat darurat atau ruang bersalin. Kemudian ke loket pendaftaran. Lalu pasien
dirujuk ke rumah sakit atau pasien tidak dirujuk. Jika tidak dirujuk, apakah rawat inap atau rawat jalan? Jika rawat inap, langsung kasih pembayaran, terus apotik, pasien pulang. Jika rawat jalan, pasien dirujuk ke rumah sakit atau kasih pembayaran, apotik, kemudian pasien pulang. Kemudian jika pasien baru pertama masuk, pasien tidak darurat, mengambil nomor antrian ke loket pendaftaran, apakah pasien lama, pasien baru, apakah pasien asuransi, kemudian rawat jalan, jika dirujuk akan dirujuk ke rumah sakit. Jika tidak akan langsung ke kasih pembayaran, ambil ke apotik, kemudian pasien dapat pulang. Sekian dari kami, dari kelompok 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.